if there were chariots found in the Red Sea, it would probably have something to do with the crossing of the sea. Jika benar ada kereta perang yang ditemukan di perairan Laut Merah, maka besar kemungkinan temuan itu berkaitan dengan kisah penyeberangan laut yang legendaris. Laut sering disebut menyimpan rahasia besar, namun bagaimana jika salah satu rahasia itu mulai tersingkap? Belum lama ini, sebuah tim penyelam profesional menjelajahi wilayah tersebut, bukan untuk mencari harta karun atau popularitas, melainkan untuk menyelidiki misteri yang diyakini telah berusia hampir 3 milenium. Arah pencarian mereka bukan didasarkan pada kisah kota hilang atau kapal bajak laut, melainkan pada narasi dalam kitab Keluaran. Kisah ini tentu sudah banyak dikenal. Musa, laut yang terbelah, serta pasukan Fir'aun yang akhirnya lenyap ditelan gelombang. Selama ratusan tahun, cerita tersebut kerap dianggap sekadar simbol, alegori, atau kisah penuh makna tanpa bukti nyata. Namun, bagaimana jika anggapan itu segera berubah? Apa yang ditemukan para penyelam mungkin jauh melampaui sekadar pasir dan karang. Bisa jadi itu adalah sisa-sisa medan pertempuran kuno, sebuah peristiwa luar biasa yang seakan membeku di dasar laut. Jika benar demikian, penemuan ini berpotensi mengguncang dunia ilmu pengetahuan, keyakinan, dan sejarah manusia. Ini bukan sekadar ekspedisi biasa. Ini adalah perjalanan menuju batas antara misteri, iman, dan hal yang selama ini dianggap mustahil. Sebuah misi yang dijalankan secara tertutup. Semua bermula dengan sunyi, tanpa sorotan media, tanpa publikasi ilmiah, tanpa perhatian publik. Pada penghujung tahun 2024, di garis pantai terpencil dekat Pantai Nuweiba di kawasan Teluk Akaba, sekelompok penyelam memasuki laut saat fajar menyingsing. Namun, mereka bukan penyelam biasa. Di dalam tim tersebut terdapat mantan anggota Navy SEAL, ahli teknik kelautan, hingga konsultan arkeologi bawah laut. Setiap langkah misi mereka dirancang dengan presisi, layaknya operasi militer. Tujuan mereka sederhana namun besar, membuktikan atau justru menyangkal salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah umat manusia. Peralatan yang mereka gunakan pun sangat canggih, mulai dari sonar resolusi tinggi, drone laut dalam berbasis kecerdasan buatan, hingga pemindai sedimen multispektrum. Semua teknologi ini dirancang untuk memetakan dasar laut dengan detail yang belum pernah dicapai sebelumnya. Mereka tidak hanya mencari objek, mereka memburu pola, kejanggalan, dan kemungkinan jejak konflik yang tersembunyi di bawah air. Namun, perjalanan menuju misi ini tidaklah mudah. Bahkan sebelum penyelaman dimulai, berbagai hambatan telah menghadang. Beberapa pemerintah mengeluarkan peringatan resmi dengan alasan keselamatan, hukum, dan pelestarian budaya. Sejumlah akademisi menolak rencana tersebut, menyebutnya sebagai pseudoscience. Bahkan pejabat dari Mesir dan Israel dikabarkan sempat memperingatkan agar ekspedisi ini tidak dilanjutkan karena potensi dampak diplomatik. Meski demikian, ada sesuatu yang membuat misi ini terus berjalan, bukan hanya tekad, tetapi juga dukungan finansial. Secara diam-diam, sejumlah donatur kaya ikut terlibat. Mereka bukan investor biasa. Mereka adalah individu yang digerakkan oleh keyakinan, pria dan wanita yang merasa memiliki panggilan, bukan sekadar ambisi ilmiah. Dari sinilah ekspedisi ini lahir, dalam diam, jauh dari sorotan. Namun, rahasia jarang bisa disembunyikan selama-lamanya. Ketika sebuah foto bocor ke publik menunjukkan tim yang sedang merakit kapal selam dengan tulisan Ibrani samar, dunia maya langsung bereaksi. Salah satu keterangan foto berbunyi, "Kembali ke tempat Fir'aun jatuh." Dalam hitungan hari, kalimat itu menjadi viral. Diskusi bermunculan di forum, situs nubuat, hingga kanal YouTube bertema konspirasi. Banyak yang mulai bertanya, apakah akhirnya ada yang akan membuktikan bahwa kisah dalam kitab Keluaran bukan sekadar cerita? Saat itu belum ada yang tahu jawabannya, namun sesuatu tengah bergerak di kedalaman laut. Untuk memahami pentingnya penemuan ini, kita perlu menengok kembali ke masa lampau, jauh sebelum tahun 2024, ke era antik kuno. Exodus, peristiwa ketika Musa, hanya dengan tongkat dan keyakinan pada perintah ilahi memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dalam Alkitab Ibrani, diceritakan bahwa mereka melintasi padang gurun hingga tiba di tepi Laut Merah,
Terjebak antara lautan dan pasukan Fir'aun yang mengejar, mereka tampak tak memiliki jalan keluar. Namun, disitulah mujizat terjadi. Air laut terbelah, memberi jalan bagi bangsa Israel untuk berjalan di atas tanah kering di tengah laut. Dalam Keluaran 14 ayat 21-22 dikisahkan hal itu secara jelas. Dan ketika kereta perang Fir'aun mengejar, laut kembali menutup menelan mereka. Peristiwa ini menjadi salah satu momen paling penting dalam 3 agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Namun, selama ratusan tahun cerita tersebut kerap dianggap sekadar simbol, alegori, atau kisah penuh makna tanpa bukti nyata. Namun, bagaimana jika anggapan itu segera berubah? Apa yang ditemukan para penyelam mungkin jauh melampaui sekadar pasir dan karang. Bisa jadi itu adalah sisa-sisa medan pertempuran kuno, sebuah peristiwa luar biasa yang seakan membeku di dasar laut. Jika benar demikian, penemuan ini berpotensi mengguncang dunia ilmu pengetahuan, keyakinan, dan sejarah manusia. Ini bukan sekadar ekspedisi biasa. Ini adalah perjalanan menuju batas antara misteri, iman, dan hal yang selama ini dianggap mustahil. Sebuah misi yang dijalankan secara tertutup. Namun, kemudian muncul hipotesis lain, Teluk Akabah, dekat wilayah Nueba modern. Berbeda dari teori sebelumnya, gagasan ini lahir dari peneliti independen, penjelajah, dan pengkaji Alkitab besar. Temuan mereka cukup mengejutkan. Sebuah jalur daratan di bawah laut yang menghubungkan Mesir dan Arab Saudi. Jalur ini relatif datar dan luas, cukup untuk dilalui oleh banyak orang beserta hewan ternak. Dan lokasinya tepat berada di bawah permukaan laut, tempat di mana mungkin saja sisa-sisa pasukan kuno masih terbaring. Mungkinkah ini lokasi penyeberangan yang sebenarnya? Apakah mukjizat itu benar-benar terjadi secara literal? Teori yang dulu diabaikan ini kini kembali mendapat perhatian, terutama setelah tim penyelam tahun 2024 dengan teknologi modern menuju langsung ke koordinat yang telah lama dicurigai menyimpan rahasia kuno. Sebelum semua ini, ada satu nama yang kerap disebut, Ron Wyatt. Jauh sebelum teknologi canggih digunakan, ia hanyalah seorang pria dengan Alkitab, kompas, dan keyakinan kuat. Wyatt bukan arkeolog profesional. Ia adalah seorang perawat anestesi asal Tennessee. Namun imannya membawanya menjelajahi wilayah Timur Tengah. Bagi kalangan akademik, ia sering dianggap tidak kredibel. Namun bagi sebagian lainnya, ia adalah pelopor yang berani mengikuti keyakinannya. Pada tahun 1978, Wyatt menyelam di Laut Merah dan mengklaim menemukan sesuatu yang luar biasa. Ia menggambarkan bentuk-bentuk tertutup karang dengan pola tidak alami, termasuk roda kereta dengan berbagai ukuran. Ia juga mengaku melihat poros roda, tulang manusia, hingga sisa-sisa kuda. Namun klaimnya tidak didukung oleh publikasi ilmiah resmi, hanya foto, catatan, dan rekaman sederhana. Para kritikus meragukannya, sementara pemerintah menolak izin pengambilan artefak. Namun kisah itu tidak pernah benar-benar hilang. Selama bertahun-tahun, cerita Wyatt terus menyebar di kalangan tertentu. Banyak yang terinspirasi, bahkan mengikuti jejaknya. Mungkin ia tidak menemukan semuanya, tapi mungkin juga ia menemukan sesuatu yang nyata. Mengapa temuannya tidak pernah diakui secara luas? Salah satu alasannya adalah kondisi terumbu karang. Laut Merah adalah lingkungan hidup yang aktif, di mana karang dapat menutupi objek dan membentuk ulang tampilannya. Yang tersisa hanyalah struktur seperti batu kapur, sulit diambil tanpa merusaknya. Selain itu, hukum juga menjadi kendala. Pengambilan artefak bawah laut tanpa izin resmi adalah ilegal. Wyatt bahkan mengklaim pernah menemukan roda berwarna emas yang kemudian diambil oleh pihak berwenang, namun tidak pernah ada konfirmasi resmi. Benar atau tidak, kisahnya terus hidup. Kini puluhan tahun kemudian, tim baru kembali ke lokasi yang sama, dengan teknologi jauh lebih maju. Dan apa yang mereka temukan mulai mengungkap sesuatu yang tak terduga. Awalnya dasar laut tampak biasa saja, sonar hanya menampilkan formasi alami. Namun perlahan, muncul pola-pola aneh, bentuk yang berulang, simetri yang tidak wajar, struktur melingkar, tersusun rapi, seperti roda. Drone terus menyelam lebih dalam, dan pola itu semakin jelas. Lalu sesuatu yang tak terduga muncul, sebuah kilatan cahaya. Tepat di bawah lapisan sedimen, cahaya keemasan memantul samar, terlihat seperti logam.
Kemungkinan besar sebagian telah mengalami pelapukan, namun tetap saja warnanya tampak mencolok, berbeda dari nuansa redup khas dasar laut. Para penyelam pun turun, sementara kamera terus merekam setiap detik. Apa yang terekam kemudian membuat suasana di ruang kendali di atas menjadi tegang. Sisa-sisa kereta kuda terlihat jelas. Jari-jari roda dari kayu yang telah retak dan lapuk masih tampak samar. Sebagian tertutup karang. Ada pula benda-benda yang menyerupai logam perunggu, fragmen yang mirip tulang paha manusia, serta rahang kuda yang melengkung. Semua itu tampak membatu, terbungkus organisme laut selama waktu yang sangat lama. Namun, yang paling mengejutkan bukan sekedar benda-benda itu, melainkan pola susunannya. Sisa-sisa tubuh, puing-puing yang tersebar. Ini jelas bukan hasil kejadian acak. Pemandangan di sana seperti kekacauan yang membeku dalam satu momen. Seakan-akan barisan tentara, kuda dan kereta disapu oleh satu kekuatan besar, lalu dijatuhkan begitu saja. Salah satu penyelam bahkan menyebutnya sebagai kuburan di bawah laut. Yang lain menyebutnya kuburan perang. Rekaman menunjukkan bahwa sebagian besar sisa-sisa tersebut mengarah ke satu arah yang sama. Seolah-olah mereka sedang melarikan diri atau bergerak maju dalam satu komando. Beberapa bagian menunjukkan bekas benturan keras, poros roda hancur, jari-jari patah, tulang-tulang melengkung tak beraturan. Apakah ini sisa pertempuran kuno? Atau kehancuran mendadak sebuah pasukan, ditelan oleh kekuatan yang tak terjelaskan? Para ilmuwan masih ragu, namun bentuk-bentuk yang terlihat seakan berbicara sendiri. Lokasinya selaras dengan catatan kitab suci, dan temuannya seakan menyampaikan banyak hal tanpa kata. Keterjebutan bercampur tekanan publik mulai muncul. Rekaman itu tak lama menjadi rahasia. Hanya dalam hitungan minggu setelah penyelaman, potongan-potongan video mulai beredar di internet. Cuplikan buram dari karang, gambar diam dari kamera penyelam, disertai suara-suara penuh takjub dan kebingungan. Awalnya hanya muncul di forum-forum khusus, lalu menyebar ke TikTok, kemudian ke YouTube. Tak lama kemudian semuanya meledak. Internet pun ramai, jutaan orang mulai menonton. Kolom komentar dipenuhi kutipan dari kitab keluaran. Teori bermunculan dari berbagai penjuru dunia. Apakah ini bukti yang telah lama dicari? Apakah Laut Merah akhirnya mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi? Seorang pengguna menulis, ini bukan sekedar arkeologi. Ini adalah keputusan yang terukir dalam sejarah. Media arus utama pun ikut menyoroti. Beberapa melaporkannya secara hati-hati sebagai kemungkinan anomali arkeologis. Sebagian lainnya justru mengejek. Acara-acara hiburan malam menjadikannya bahan lelucon. Bahkan ada yang berkomentar, saya seharusnya minta uang kembali dari buku sejarah saya. Namun tak lama kemudian video-video tersebut mulai menghilang. Klip-klip lenyap satu persatu. Beberapa akun pun bahkan ditangguhkan. Diskusi di forum-forum menghilang dalam semalam. Ada yang mengatakan itu karena pelanggaran hak cipta. Yang lain menduga alasan keamanan. Namun bagi banyak orang, hal ini terasa seperti upaya pembungkaman. Seolah-olah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari publik. Berbagai teori pun bermunculan. Apakah ini penutupan oleh kalangan akademisi? Atau intervensi pemerintah? Ataukah sekedar reaksi terhadap klaim yang belum terbukti? Ironisnya, justru karena hal itu, perhatian terhadap penemuan ini semakin besar. Banyak orang kembali meneliti rekaman lama milik Ron Wyatt. Video yang sebelumnya dianggap biasa, kini dianalisis ulang dengan sudut pandang berbeda. Perdebatan mulai muncul di kampus-kampus. Para akademisi yang dulu menolak, kini terpaksa meninjau ulang. Dampaknya pun meluas. Komunitas keagamaan kembali bersemangat. Khotbah-khotbah tentang Eksodus disampaikan dengan penekanan baru. Film dokumenter mulai direncanakan. Bagi sebagian orang, ini bukan lagi sekedar cerita, tetapi sebuah pencerahan. Minat terhadap arkeologi Alkitab pun meningkat tajam. Bukan hanya di Laut Merah, tetapi juga di berbagai lokasi lain. Dari lereng Gunung Ararat yang bersalju hingga wilayah tandus di sekitar Gunung Sinai, sebuah kebangkitan perlahan terjadi. Dulu dianggap spekulatif, kini arkeologi Alkitab kembali mendapat perhatian. Teknologi modern memainkan peran besar. Drone memetakan area sulit dijangkau. Lidar menembus hutan lebat. Sonar canggih mengungkap struktur yang sebelumnya tak terlihat. Semua teknologi ini, ditambah citra satelit dan pemodelan digital, mulai mengungkap hal-hal yang sulit dijelaskan oleh teori konvensional. Dan ini bukan hanya soal kereta perang. Muncul pula kabar tentang Arka Perjanjian yang diduga berada di bawah tanah di Ethiopia. Gulungan Laut Mati terus memberikan temuan baru, menantang kronologi sejarah lama.
Penggalian di Yeriko menunjukkan runtuhnya tembok secara tiba-tiba, bukan karena waktu. Bukan berarti semua ini baru muncul sekarang. Bisa jadi kita baru mulai melihatnya dengan cara yang berbeda, lebih terbuka, lebih didukung teknologi. Dan kini bukan hanya akademisi yang terlibat. Orang-orang biasa, peneliti independen hingga para pencari kebenaran ikut berperan. Pertanyaan pun muncul. Apakah jika Alkitab itu bukan sekedar simbol, melainkan catatan sejarah? Batas antara iman dan sains mulai memudar. Kebenaran tidak peduli dari mana asalnya. Lalu muncul pertanyaan lebih besar. Apalagi yang tersembunyi? Dunia kini berada di titik persimpangan. Jika penemuan ini benar, maka apalagi yang belum kita ketahui? Apa yang masih tersembunyi di dasar laut, di gurun atau di pegunungan? Mungkinkah peristiwa-peristiwa besar yang kita baca adalah kejadian nyata? Bagaimana dengan tulah di Mesir? Mana di padang gurun? Matahari yang berhenti? Bagaimana jika sejarah manusia belum lengkap? Selama ini sains dan iman sering dianggap bertentangan. Namun bagaimana jika keduanya justru saling melengkapi? Mungkin benda-benda seperti roda kereta itu tak akan pernah dipajang di museum. Mungkin sudah hancur oleh waktu. Namun justru disitulah maknanya. Karena kadang-kadang hal paling berharga bukan yang bisa disentuh, tetapi yang mampu mengubah cara kita berpikir. Ini bukan sekedar arkeologi. Ini tentang bagaimana kita memahami masa lalu dan diri kita sendiri. Pada akhirnya kisah ini lebih dari sekedar laut dan karang. Ini adalah jejak, sebuah pengingat. Perpaduan antara teks kuno dan penemuan modern. Jika benar roda-roda Fir'aun berada di dasar Laut Merah, maka ini bukan sekedar catatan kecil. Ini adalah gema sejarah yang seolah berkata, mungkin semua itu benar. Dan kini pertanyaan kembali kepada kita. Jika Laut Merah menyimpan kebenaran, lalu keajaiban apa lagi yang nyata? Apakah semak yang terbakar benar terjadi? Apakah api benar-benar turun dari langit? Apakah batu kecil mampu mengalahkan raksasa? Sejarah seperti berbisik. Apakah kita siap mendengarnya? Bagikan pendapat Anda. Tulis pendapat dan pertanyaan Anda di kolom komentar. Karena ini mungkin baru permulaan. Masa lalu belum benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali.